Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi atau kuliah, ya, ada kabar gembira untuk teman-teman yang lulus tahun 2024, 2022, dan 2023, ya, 2 tahun ke belakang. Di sini kabar gembiranya beasiswa KIP kuliah telah dibuka untuk tahun 2024 ini. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, ya silahkan untuk membuat akun. Dan yang sudah punya akun bisa perbarui akunnya di tahun 2024 ini. Karena akun sebelumnya itu udah kadaluarsa, jadi harus diperbarui yang sudah punya akun. Nah, di sini teman-teman, beasiswa KIP kuliah ini bagaimana cara daftarnya, pembuatan akunnya, nanti saya akan jelaskan. Oke, klik di sini di Google ya, kita cari KIP kuliah. Nah, ada KIP kuliah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tinggal klik ya, atau login siswa, klik di sini dulu ya. Nah, untuk teman-teman ini ada tampilan pertama ya di dashboard pertama untuk pendaftaran KIP kuliah. Tentunya persyaratan untuk daftar KIP Kuliah Merdeka tahun 2024 ini yaitu yang pertama ada eh, memerlukan NISN. Oke, yang kedua kemudian nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang ketiga NIK, nomor induk tanda kependudukan. Dan yang keempat itu ponsel atau alamat email yang aktif. Nah, tentunya pastikan NISN, NPSN, dan NIK calon mahasiswa KIP kuliah tahun 2024 ini terdaftar di Dapodik ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, nanti di sini tinggal daftar ya, daftar. Atau yang sudah punya akun, tinggal masuk dengan akun tahun sebelumnya. Tapi nanti teman-teman harus diperbarui. Dan teman-teman yang masih pusing atau masih ada pertanyaan, di sini ada panduan atau ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dipandu cara menjawab atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara daftar akun KIP kuliah ini. Oke, kita klik daftar akun KIP kuliah. Nah, untuk teman-teman di sini ini kan tampilan pertama kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Karena teman-teman belum punya akun, nah nanti di sini buat akun baru. Kalau teman-teman sudah punya akun, nanti tinggal masuk saja di sini nomor pendaftaran dan kode aksesnya. Oke, untuk teman-teman yang belum punya akun di sini klik ya daftar akun. Nah, di sini pendaftaran akun baru. Harap perhatikan pendaftaran akun KIP Kuliah 2024 diperuntukkan untuk siswa lulusan 2024, 2023, dan 2022 yang belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Nah, kita di sini masukkan NIK ya atau nomor induk kependudukan ya yang ada di KTP atau di KK atau juga di akte ya. Yang kedua, nomor induk siswa nasional atau NISN, yaitu ada di ijazah SMA. Kemudian nomor pokok sekolah nasional NPSN, ya. Kemudian nanti email aktif. Nah, untuk teman-teman di sini ya, saya akan tutor langsung cara daftarnya seperti apa. Nah, ini ada data yang saya sudah siapkan. Nah, kita ambil nicknya, kita masukkan nick ya, nicknya. Kemudian NISN-nya, N-nya ini kita masukkan juga. Kemudian nomor pokok sekolah nasional atau NPSN-nya kita masukkan juga teman-teman ya. Kita klik. Kemudian emailnya kita masukkan juga. Kita coba daftarkan. Nah, selamat Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Silakan melakukan kembali email untuk mendapatkan nomor pendaftaran atau kode akses. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah terdaftar. Nah, dan teman-teman juga harus mencek nanti emailnya. Sebelum mencek email, nanti verifikasi email terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, ini yang daftar nama, kemudian asal sekolah, tanggal lahir, kemudian soal ekonominya terdata desi DTKS atau desil 3 seperti itu. Nah, untuk teman-teman tinggal konfirmasi ulang email yang tadi masukkan harus sama ya.
Kita masuk daftar akun. Nah, selamat berhasil. Nah, untuk teman-teman sudah berhasil seperti ini, ya, untuk teman-teman nanti ke halaman login, klik ke halaman login. Nah, karena teman-teman tadi sudah eh, daftar dan udah punya akun, sekarang teman-teman tinggal cek ya ke email, ke email yang tadi sudah dimasukkan atau yang daftarkan. Nah, ini nomor pendaftarnya bisa ketik ya. Dua, satu, tujuh, enam, sembilan, tujuh, kode aksesnya satu, empat, kosong, tujuh. Nah, kalau teman-teman sudah memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang sudah dikirim ke email, silahkan tinggal masuk. Nomor pendaftaran tidak valid, katanya. Masalah ini. Jelas. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa login dengan akun yang nomor pendaftaran kode akses yang dikirim ke email, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada data yang harus diisi oleh teman-teman ya. Ada biodata diri. Nah, ini biodata diri ini. Nah, di sini harus ada foto pribadi, kemudian alamat, agama, dan lain-lain. Nah, teman-teman cara mengisi ya atau biodata ini, teman-teman tinggal klik di sini ada perbarui biodata ya. Perbarui biodata. Nah, udah setelah apa perbarui biodata di sini jangan lupa sinkron ulang Dapodik ya, biar tersinkron ulang dari NIK, NISN, dan NPSN-nya di Dapodik. Oke, kita oke kan. Nah, Dapodik telah berhasil. Nah, untuk teman-teman, nanti kalau mau menambah foto, tinggal klik di sini aja ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk tahun dulu, di sini sudah terisi otomatis ya. Kemudian jenis kelamin kita masukkan nanti ya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan nanti udah otomatis. Agama di sini apa ya, Islam atau apa. Kemudian alamat, tolong teman-teman untuk alamat di sini diisi sesuai dengan KTP ya, KTP, atau kalau belum punya KTP teman-teman bisa data yang ada di KK. Kemudian isi di sini kabupaten, misalkan di sini kabupatennya Cianjur. Nah, tinggal cari, kita udah ada, tinggal klik seperti itu. Kemudian kode pos ya bisa dilihat di kakak isikan juga. Kalau email tadi yang sudah didaftarkan, nomor telepon, nomor handphone dia masukkan. Berasal dari panti asuhan atau tidak. Nah, kalau teman-teman berasal dari panti asuhan, ya klik ya. Nah, di sini ada nama panti asuhannya apa, ini wajib. Kemudian alamat panti asuhannya dari mana, kemudian kabupaten panti asuhannya dari mana juga, dan ini surat keterangan tinggal dari panti asuhan itu jika teman-teman dari panti asuhan. Kalau tidak, kita klik di sini tidak saja. Kalau teman-teman sudah terisi semuanya, perbarui biodata, nanti di sini akan tersimpan. Nah, namun ketika pengisian di sini ada tanda bintang-bintang merah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini wajib diisi. Kalau tidak diisi maka ini tidak bisa disimpan datanya. Oke gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada data keluarga juga. Nah, untuk data keluarga sama kita harus lengkap ya, harus isi, diusahakan harus isi perbarui data data keluarga, nomor yang pertama di sini nih, foto bersama keluarga ya. Jadi foto bersama keluarga dari ayah, ibu, adik, kakak. Nah, di rumah foto bersama nanti diupload di sini. Kemudian nik nik
kepala keluarga ya ada di kakak juga, kemudian nomor kartu NIK kepala keluarga ya tentunya di sini NIK ayah, kemudian di sini ada nomor kartu keluarga ada di kakak juga ya teman-teman. Kemudian di sini ada informasi ayah. Untuk nama ayah isikan dengan sesuai dengan yang ada di ini di apa di kartu keluarga. Kemudian status ayah apakah hidup, wafat atau cerai. Nah, kita tinggal pilih saja di sini ya. Kemudian status hubungannya di sini apakah ayah itu ayah kandung, ayah tiri atau wali kita. Pendidikan ayah ya itu kita lihat di kakak juga ya sumbernya kakak. Apakah tidak sekolah SD, lulusan SMP, SMA, D1, D2 dan seterusnya. Nah, kemudian pekerjaan ayah sebagai apa? Di sini pekerjaannya misalkan sebagai petani. Kita klik aja sebagai petani. Kemudian detail ayah. Nah, detail ayah di sini teman-teman biasanya sering bertanya, bagaimana Pak cara men detail ayah? Nah, detail ayah di sini contoh seperti ini ya teman-teman. Ini kan pekerjaannya ayah itu sebagai petani. Nah, saya akan mendeskripsikan ayah kegiatan sehari-harinya seperti apa. Contoh seperti ini. Eh, ayah saya bekerja sebagai tani, buruh tani yang bekerja dari pukul 8 atau pukul 7 pagi sampai jam 15 sore. Ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sini contoh misalkan ayah kadang bekerja, kadang tidak, tergantung kesehatan ayah. Kalau ayah sehat, selalu bekerja. Kalau misalkan ayat tidak sehat dan bekerja dan dijabarkan semuanya ya tidak perlu panjang-panjang yang penting ada terperinci juga ya gitu teman-teman. Nah, itu untuk detail ayat. Biasanya itu ada pertanyaan mengenai itu. Kemudian jumlah yang ditanggung orang tua. Jadi yang ditanggung orang tua ini misalkan teman-teman ada adik, ada kakak misalkan dua ya yang belum menikah, ada adik misalkan tiga, berarti cuma yang ditanggung oleh ayah itu bersama dengan kita misalkan jadi totalnya misalkan ada 5 orang misalkan. Nah, atau misalkan dari 6 orang, nah itu jadi di sini tinggal klik 6 aja. Kemudian nomor telepon orang tua di sini diisi juga. Kemudian informasi ibu ya di sini ini sudah terisi otomatis. Nama ibu kita isikan apa status ibu itu masih hidup atau wafat atau dan lain-lain ya. Pekerjaan ibu di sini pendidikan ibu apakah lulusan SD, SMP, S1 atau S2 teman-teman. Kemudian pekerjaan ibu di sini isi sebagai kegiatan ibu biasa sehari-hari. Kalau misalkan ibu tidak bekerja di sini misalkan tidak bekerja, detail ibunya, cara mengisinya, misalkan ibu sebagai pengurus rumah tangga, keseharian ibu eh, mengurus misalkan adik-adik nah, atau apa nah gitulah dijabarkan atau dideskripsikan eh, kegiatan-kegiatan ibu ya, biasanya setiap harinya seperti apa itu teman-teman. Kalau sudah beres kita tinggal perbarui data di sini ya teman-teman seperti itu. Kemudian di sini ada prestasi. Nah, di sini Anda diperintahkan untuk mengisi hingga 3 prestasi. Hanya isikan prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik. Nah, untuk teman-teman, nih bagusnya, misalkan teman-teman punya prestasi tingkat kabupaten, juara pidato. Nah, atau juara Kori Up. Teman-teman tinggal tambah prestasi di sini. Nah, tambah prestasi. Kemudian nama kegiatannya apa? Ya, nama kegiatannya apa? Individu atau kelompok. Kalau misalkan tadi lomba misalkan kaligrafi atau misalkan pidato berarti individu. Tingkatnya kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Misalkan di sini tingkat kabupaten ya. Kemudian tahun perolehannya tahun berapa?
ya. Pencapaiannya juara satu atau juara dua, tiga, finalis atau nomor mention atau lainnya. Kemudian sertifikatnya di sini harus di-upload juga sebagai bukti. Jangan lebih dari 300 KB. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian itu minimal eh, diperkenalkan untuk mengisi hingga tiga prestasi saja seperti itu. Nah, kemudian oh iya, tadi terkait prestasi ya. Kalau ada biasanya ada pertanyaan, Pak, saya prestasi juara kelas ya di SMA waktu SMA-nya. Apakah itu bisa diupload atau tidak? Silakan teman-teman upload saja ya. Kalau diusahakan yang lebih bagusnya itu prestasi yang minimal tingkat prestasinya itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional itu lebih bagus ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalau nggak ada nih, misalkan untuk prestasi di tingkat kabupaten, nasional atau internasional atau tingkat provinsi ya, teman-teman bisa isikan aja apa saja, bisa prestasi juara kelas atau apa. Tapi jangan ada prestasi yang tentunya tidak menunjang atau diusahakan ya prestasinya itu sesuai dengan apa yang ada di prom sini Sianina. Kemudian itu untuk prestasi ya. Kemudian untuk rencana ya, untuk rencana tinggal. Nah, ini perbarui rencana ya, kita perbarui. Nah, rencana tinggal ini selama kuliah nanti rencananya itu apakah bersama keluarga ya di rumah sendiri ya, apakah ngekos atau kamar serantau atau belum ada rencana. Ini tinggal pilih saja ya teman-teman. Kemudian dukungan keluarga untuk kuliah ini apakah mendukung atau tidak? Di sini diklik ya. Mendukung misalkan ya, kalau tidak misalkan tidak. Transportasi asal misalkan di sini asalnya apakah pesawat terbang, kapal laut atau jalur darat gitu teman-teman ya. Kemudian transportasi hariannya apakah sepeda motor, sepeda atau kendaraan umum atau lain-lain. Kalau misalkan biaya transport misalkan per harinya misalkan berapa? Misalkan dari kosan misalkan ke kampus 30.000. Di kita klik saja di sini 30, ketik aja 30.000 kita perbarui rencana tinggal kita simpan. Nah, ketika sudah beres semua teman-teman kita nanti ya. Nah, tinggal mendaftar ke perguruan tinggi mana yang teman-teman inginkan seperti itu. Tentunya untuk pembuatan akun sebenarnya simple. eh, yang terpenting untuk teman-teman ya dalam pembuatan akun ini ya teman-teman, tadi persyaratannya itu ada 4 ya, NISN, NPSN dan NIK itu harus valid ya teman-teman. Kenapa harus valid? Karena nanti kalau tidak valid tidak bisa daftar akun ini. Dan setelah daftar akun dilihat di sini apakah NIK itu terdaftar DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini terdata dalam P3 PPKE Dasil 3. Nah, ini merupakan rentan miskin biasanya orang yang daftar itu. Jadi karena beasiswa ini untuk diperuntukkan untuk yang tidak mampu, yang punya prestasi, nah ada kemungkinan kalau teman-teman misalkan di sini terdata DTKS, maka teman-teman ada kemungkinan lolos. Itu tergantung kembali lagi hasil dari seleksi dari perguruan tinggi. Jadi itu teman-teman ya tata cara pendaftaran akun dan cara mengisi akunnya seperti apa ya. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk mencoba, semoga sukses sukses kemudian ter apa sukses daftar dan diterima di perguruan tinggi teman-teman yang inginkan seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan ya terkait beasiswa ini nanti bisa ditanyakan di kolom chat ya. Kolom chat atau di komentar di YouTube saya ya. Tentunya saya akan mencoba mengedukasi masyarakat supaya teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah yang terkendala dengan biaya bisa kuliah dengan beasiswa-beasiswa yang bersumber dari negara seperti itu. Karena tentunya jangan terlalu pesimis, kita tidak punya biaya, jangan terlalu pesimis, kita terkendala biaya atau apapun itu, tentunya jika ada keinginan pasti di sana akan terwujud kalau kita sungguh-sungguh. Untuk teman-teman ya, silahkan yang ingin daftar kuliah dengan beasiswa, dengan jalur beasiswa KIP kuliah ya, eh, pastikan semua persyaratan, kemudian dan lain-lainnya itu semuanya bisa ya
atau misalkan sesuai supaya nanti lancar pendaftaran akun Keep Kuliahnya. Oke, itu teman-teman mohon maaf karena saya ada kegiatan lain sebenarnya terburu-buru tapi saya pengen buat video ini dari kemarin-kemarin pas pembukaan pendaftaran akun Keep Kuliah tadi bukanya karena baru sempat sekarang jadi teman-teman silahkan kalau ada yang ingin tanyakan tanyakan di kolom komentar YouTube saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi, salam pintar.